perkenalkan nama saya Bella Fernanda, mahasiswi PGP Blended Program Batch 15, Corporate Communication, dan hari ini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya dengan judul Peran Emosi untuk Perubahan Perilaku Followers oleh Social Media Influencer, Dokter, pada masa pandemi COVID-19. Berikut latar belakang penelitian saya. COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini. Dan pada masa COVID-19 ini tentunya sudah terjadi adanya krisis kesehatan oleh seluruh masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Dan tentunya krisis kesehatan ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan individu. Menurut Tool 2017, komunikasi pendekatan perubahan perilaku efektif dalam perubahan perilaku hidup sehat. Indonesia berada di posisi keempat sebagai pengguna sosial media terbanyak yang ada di dunia. Dan pengguna Instagram di Indonesia sekitar 99,1 juta pengguna. Influencer sebagai public figure yang berpengaruh di kehidupan masyarakat dengan adanya followers yang banyak, dengan jutaan pengikut, dan sebagai langkah alternatif, influencer dijadikan sebagai media dalam menyebarluaskan atau memberikan informasi kepada publik. Emosi berhubungan dengan bagaimana seseorang bersikap dan berinteraksi, dan tentunya emosi juga berpengaruh terhadap attitude setiap individu. Pesan gaya hidup sehat pada masa pandemi dipopulerkan oleh social media influencer, khususnya dokter atau tenaga medis, dalam perubahan perilaku kesehatan atau health behavior change. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana peran emosi dalam merubah perilaku followers oleh social media influencer atau dokter pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana followers memahami pesan yang disampaikan terhadap perubahan perilakunya. Berikut beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan umumnya yaitu mengetahui bagaimana peran emosi untuk perubahan perilaku followers oleh social media influencer yang seorang dokter pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui karakteristik followers dari influencer dokter tersebut di media sosial. Yang kedua, mengetahui peran emosi dan merubah perilaku followers oleh social media influencer atau dokter pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui bagaimana followers memahami pesan yang disampaikan terhadap perubahan perilakunya. Berikut manfaat penelitian. Manfaat akademis diharapkan dapat memberikan informasi faktual tentang peran emosi pada pesan yang disampaikan terhadap si followers tersebut. Lalu manfaat penelitian untuk tenaga medis atau tim profesional agar termotivasi menjalankan program health communication yang baik dalam ruang lingkup praktisinya. Yang kedua, manfaat penelitian bagi public relation. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tim PR dapat menjalin kerjasama dengan tenaga medis dan membentuk suatu campaign untuk meningkatkan health awareness para individu yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bagi pembaca. Diharapkan para pembaca dapat menambah pengetahuan tentang human change behavior yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup penelitian saya, strategi komunikasi kesehatan yang dilakukan oleh social media influencer atau dokter terhadap perubahan perilaku kesehatan oleh followers di Instagram dalam masa pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap emosi komunikan dalam menerima pesan persuasif. Lalu dilanjutkan untuk membahas teori yang dipakai pada penelitian ini. Yang pertama, health communication. Menurut Noto Atmojo, komunikasi kesehatan sebagai proses sistematis yang mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok menjadi positif dengan menginterpretasikan prinsip dan metode komunikasi. Dan tentunya ruang lingkup komunikasi kesehatan tidak lepas dari 4 poin ini. Yang pertama, preventif.
pencegahan, kuratif, kita lakukan pengobatan, lalu promotif, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan kualitas kehidupannya, dan rehabilitatif. Setelah dilakukan pengobatan, promosi, dan sebagainya, kita juga memberikan instruksi kepada masyarakat bagaimana menjaga kualitas kehidupannya. Lalu yang kedua ada teori health behavior change. Teori health behavior change atau teori perubahan perilaku sebagai pendekatan disiplin secara psikologi, sosiologi, dan proses komunikasi. Menurut Avis 2016, proses perkembangan perubahan perilaku meliputi level lingkungan, level komunitas, level interpersonal, dan level individual. Lalu ada teori health belief model. Untuk teori health belief model, fokus teori ini terdapat pada dua aspek individu, yaitu perceived threat dan behavioral evaluation. Konstruksi kepercayaan pada perceived threat yaitu problem kesehatan dan behavioral evaluation sebagai bagian dari rekomendasi perilaku sehat. Adanya kombinasi dari perceived susceptibility dan severity akan mengarah pada motivasi dalam aksi perubahan perilaku dan memberikan benefit dalam aksi perubahan perilaku. Lalu terdapat teori Elaboration Likelihood Model atau dikenal dengan teori ELM. Menurut Griffin 2012, setiap individu mempunyai cara sendiri dalam menjalankan proses pesan persuasif. Perilaku dan sifat seseorang dapat diubah apabila si persuader dan pesan yang diberikan dapat mengubah pandangan si individu tersebut, yang dapat mengarah ke perubahan sikap yang diharapkan. Teori ILM juga menyatakan sikap seseorang dapat diubah secara permanen tergantung pengolahan pesan yang disampaikan oleh si persuader. Lalu terdapat teori Aristoteles yang dipakai dan dinilai terhadap tiga pendekatan, yaitu ethos, pathos, dan logos. Dan pada penelitian ini, sebagai seorang influencer, tentunya harus mampu menerapkan tiga konsep tersebut, yang dapat memberikan pilihan bagi publik dalam mengambil sikap atau attitude yang baik. Ethos berhubungan pada komunikator, bagaimana si komunikator tersebut dapat melakukan pesan persuasif. Lalu logos berfokus kepada argumen, bagaimana si komunikator memberikan argumen yang pasti tanpa adanya ketidakpastian kepada si pendengar. Lalu terdapat elemen pathos. Pathos berfokus terhadap korelasi dengan audiens, bagaimana membentuk suatu relationship dengan audiens tersebut sehingga terbentuk adanya trust. Dampak pathos tentunya sangat penting karena berhubungan dengan emotional appeals terhadap pesan yang disampaikan oleh dokter influencer tersebut dalam melakukan tindakan persuasif. Berikut kerangka teoritis dan kerangka konsep dalam penelitian ini. Metode penelitiannya, jenis penelitiannya menggunakan deskripsi kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk angka atau skor untuk menguji teori dan mengetahui nilai variabel yang satu dengan lainnya tanpa adanya perbandingan. Pendekatan penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis dengan metode kuesioner yang akan diberikan sekumpulan pertanyaan dan diberikan kepada responden yang merupakan followers dari social media influencer dokter tersebut dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk angka. Populasinya diambil dari seluruh followers dokter tersebut sebanyak 157.000 followers dan pemilihan sampel menggunakan rumus Lovin dan didapatkan 399 sampel yang akan dipakai. Teknik pengambilan sampel menggunakan jenis non-probability sampling dengan jenis incidental sampling. Penelitian nantinya akan menggunakan platform Google Form berupa link yang akan dibagikan melalui akun sosial media influencer dokter tersebut. Lalu terdapat beberapa uji yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Keterbatasan penelitian ini yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan responden tentunya dikarenakan hanya dilakukan melalui kuesioner online.
Strategi komunikasi penelitian ini berupa pesan yang disampaikan responden melalui kuesioner yang diisi sehingga proses feedback mendalam terjadi kesulitan. Berikut daftar pustaka dalam proposal penelitian saya. Sekian presentasi penelitian saya, diharapkan adanya feedback dari teman-teman sekalian, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih banyak.